Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Korul Wafa, NIM 2020 11447. Seperti yang kita ketahui saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia ini sedang dipengaruhi oleh bangsa barat. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga sekarang ini. Berikut adalah beberapa kontribusi yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Yang pertama adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini mendukung peribadatan Islam, seperti dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan sebagainya. Di antara para ahli astronomi muslim yang tersohor adalah Al-Biruni, Al-Batani, Abdul Wafa, dan Hasan Ibnu Haytham. Yang kedua adalah matematika. Ilmu matematika dalam bahasa Arab disebut aljabar, sedangkan istilah algoritma adalah berasal dari nama penemunya, yaitu Al-Khawarizmi, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa bin Khwarizmi. Ia merupakan salah satu ahli matematika muslim terkenal di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ia menulis buku Al-Jabar. Selanjutnya adalah ilmu fisika. Ilmu fisika juga berhubungan erat dengan ilmu astronomi, sehingga karya-karya tentang optik yang ditemukan oleh Hasan Ibnu Haytham pada tahun 1965 sampai 1039 Masehi dijadikan dasar bagi bangunan ilmu fisika, yakni dasar bagi Bacon dan Kepler dalam penemuan teropong, teleskop maupun mikroskop, dan dasar dari fotografi. Selanjutnya adalah kimia. Meskipun bangsa Yunani telah mengenal sejumlah zat kimia, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai substansi unsur-unsur zat kimia seperti alkohol, asam sulfur, maupun asam nitrat. Orang-orang Arab lah yang menemukan itu semua, yang bersamaan dengan penemuan potasium, asam amoniak, nitrat perak, dan merkuri. Maka tidak heran jika berbagai istilah penting dalam kimia juga berasal dari bahasa Arab, seperti alkohol, alembrik, alkali, dan kimia itu sendiri. Salah satu ilmuwan muslim yang membidangi kimia adalah Abu Musa Ja'far al-Kufi. Selanjutnya adalah ilmu hayat. Dalam bidang ilmu hayat, bangsa Arab tidak berpuas diri dengan hasil dari penerjemahan karya-karya bangsa Yunani. Bangsa Arab pun melakukan kajian dan observasi sendiri secara intensif, sehingga tidak heran jika mereka berhasil memperkaya daftar macam-macam tumbuhan yang tercantum dalam daftar Dioscorides yang berisi sekitar 2000 spesies. Pharmacopoeia atau sejenis ensiklopedia tumbuhan obat yang disusun bangsa Arab Muslim berisi berbagai macam tumbuhan dan bahan-bahan obat yang belum dikenal bangsa Yunani, seperti kaper, daun sena, tamarin, kasia, dan mauna. Ilmu kedokteran. Salah seorang ahli kedokteran muslim yang sangat terkenal di dunia barat adalah Abu Ali al-Husain bin Abdullah ibnu Sina, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sina. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib atau petunjuk tentang kedokteran. Buku tersebut berisi tentang 5 hal, yaitu fisiologi, kebersihan, patologi, pengambilan terapi, dan materi pengobatan. Selain itu, Ibnu Zur juga merupakan salah seorang ahli kedokteran yang terkenal karena dialah yang telah memperkenalkan aspek hukum dalam observasi bidang kedokteran. Ia juga menemukan kekuatan dari jenis penyakit tertentu. Kemudian Ibnu Nafis dari Syria, yang pada tahun 1289 telah berhasil mempertontonkan sistem sirkulasi darah secara akurat 300 tahun sebelum Servet, seorang dokter kebangsaan Portugis yang selama ini dianggap sebagai penemu pertama. Selanjutnya adalah ilmu filsafat. Ibnu Sina juga merupakan seorang ahli filsafat. Ia telah membentuk sistem keilmuan dan pandangan filsafat skolastiknya secara gamblang. Adapun karya-karya utamanya antara lain kitab Al-Shifa atau buku penyembuhan dan kitab Al-Isyarat wal Tanbihat.
pegangan bagi pengajaran dan peringatan. Upaya penerjemahan karya-karyanya dimulai sejak abad 12 dan semenjak itu para pemikir Arab mulai mewarnai pikirannya sesuai apa yang diterapkan oleh Ibnu Sina. Sementara itu, Abdul Wahid Muhammad Ibnu Ras atau Averroes dalam banyak hal lebih berpengaruh ketimbang Avicenna atau Ibnu Sina berkat bukunya yang mengomentari karya filsafat Aristoteles. Yang terakhir adalah dalam bidang musik. Seorang musikus muslim bernama Abul Hasan Ali Ibnu Nafis atau sering dipanggil Siryab telah mendirikan konservatorium musik-musik Andalusia. Sejak itu teori musik mulai dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis kitab Al-Musiki atau pegangan musik dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu matematika dan fisika. Para penulis mampu memberi penjelasan secara ilmiah tentang suara dan bagaimana mendorong pembuatan instrumen musik lebih lanjut seperti gitar, seruling, tambur, prototipe piano, organ, dan sebagainya. Terima kasih, semoga sedikit ilmu yang saya berikan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.